Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa wahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Yaqulu al-musannif rahimahullah ta'ala bi sanad al-muttasil ilayhi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi katahuilah bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi, bahwa sifat wujud adalah sifat wajib bagi Allah yang Maha Esa, Al-Ma'bud, yang Maha disembah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita terangkan juga kemarin tentang sifat wujud sedikit, dan kisah daripada Imam siapa? Imam siapa kita ceritakan itu? Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah bersama ateis itu. Idzahirun bi anna kulla athari, baru halaman 3. Yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Sebab kenapa Allah itu wajib wujud? Wajib wujud maksudnya pasti ada, karena sudah jelas segala sesuatu ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya. Karena secara akal tidak ada benda apapun yang ada begitu saja. Tisu ini tidak mungkin tiba-tiba ada. Pasti ada yang taruh, ada yang beli, ada yang buat sebelumnya, dan seterusnya. Tidak mungkin kita bilang tiba-tiba ada di tempat ini lagi di samping saya. Tidak mungkin, ada yang taruh, ada yang ambil. Itu secara akal sehat seperti itu. Dan ini hal sangat kecil, apalagi yang lebih besar. Awan dengan segala awan, matahari, bulan, bintang dengan segala keindahannya dan segala tata tertib perjalanannya yang begitu sempurna. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa penjelasan daripada Maulana Syekh Hasan Al-Mashat dalam kitab ini? Halaman 43 dikatakan, wa idza alimta anna kulla san'atin tadullu ala wujudi sani'iha fa'tabiri, maka renungkanlah, wa ta'ammal, hayatilah fi malakutis samawati wal ard, pada keindahan malakut langit dan bumi, wa daqaiqil hikam subhanaka ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum لا يعلمون فتعلم بذلك أن الله تعالى هو الواجب الوجود المالك المعبود فتهتدي بذلك إلى ما خلقت لأجله. Dengan kita mengetahui Allah itu wajibul wujud, maka kita pun sadar diri. Jadi kita sadar bahwa ada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus sadar kenapa kita diciptakan. Jadi Allah sudah menciptakan kita. Ada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul pertanyaan, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Maka dijawab oleh sang pencipta itu sendiri dengan firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin walaupun ayatnya
Jin dulu baru manusia, kecuali untuk menyembah Allah. Itulah tujuan. Maka orang yang hidupnya penuh ibadah, penuh penghambaan diri kepada Allah, maka dialah yang sadar akan tujuan hidupnya di dunia ini. Dia yang sadar akan tujuan hidupnya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala, misalnya perumpamaan saja. Ketika orang memberikan mobil, ya, saya kasih mobil misalnya. Contoh ya, jangan ngarep dulu ya. Saya kasih mobil. Mobil ini dipakai untuk apa ternyata? Dipakai untuk kandang ayam. Ya. Maka orang ini tidak menggunakan nikmat tersebut sebagaimana keinginan yang memberi. Marahlah saya. Saya ambil lagi itu mobil. Daripada sia-sia. Saya kasih laptop. Dipakai plat desan, potong bawang. Ya, sini laptopnya, kan begitu. Karena tidak digunakan sebagaimana atau sebagaimana tujuan daripada orang yang memberikan. Dan itulah mengapa nikmat itu kalau kita syukuri terus ditambahkan oleh Allah. Saya kasih satu benda dipakai, saya kasih pakaian dipakai. Besok saya belikan lagi, kasih lagi. Kadang dipakai. Tapi kalau tidak dipakai dengan baik dan benar, saya berhenti kasih lagi. Begitu. Seperti tadi, saya kasih laptop dipakai sampai pokoknya dipakai terus. Rusak, saya belikan lagi. Kenapa? Karena saya tahu ini orang pakai barangnya dengan baik. Tapi kalau saya kasih laptop ternyata dipakai potong bawang, berhenti saya kasih lagi. Ini orang dikasih, enggak mau saya kasih lagi lah. Saya kasih pakaian ternyata dipakai taplak meja, enggak mau saya kasih lagi kalau begini. Maka begitu juga Allah kasih nikmat, jika dipakai sebagaimana Allah inginkan, dikasih lagi. Tapi kalau dipakai bukan, jadi kasih uang. Kenapa orang yang bersedekah itu ditambah rezekinya oleh Allah? Tambah itu. Orang yang bersedekah itu menambah rezeki, tidak mengurangi. Kenapa ditambah terus rezekinya orang yang rajin bersedekah? Karena itu orang sudah menggunakan itu benda sebagaimana diinginkan oleh yang ngasih benda itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih uang memang untuk disedekahkan, untuk digunakan itu yang baik-baik, maka Allah banyak. Tapi kalau dipakai untuk maksiat, tidak berkah. Dan bisa jadi akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan rezeki lagi. Maka Allah berikan kita kehidupan. Kenapa? Illa liya'budun. Soal kenapa jin duluan daripada manusia, banyak penjelasan ulama. Ada yang bilang karena jin duluan. Ila akhiri, apapun itu. Ins. Ya, aslinya ins. Cuma kenapa disebut insan? Ada yang tahu? Kan manusia disebut insan. Padahal di sini ins. Tapi disebut insan, di situ ada isyarat musanna. Ya kan? Ada isyarat musanna. Seperti kita bilang qalaman, kuban, mikrofonan, 2 mic gitu misalnya, atau mandilan, 2 tisu. Insan isyarat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus ada pendampingnya. Itu sebabnya insan isyarat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus ada pendamping hidupnya. Itulah pasangan kalian masing-masing. Mudah-mudahan sabar, tapi ya jangan sekarang. Malam ini kan kita mau ngaji. Masa mau sekarang akad nikah? Gak bisa. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Betapa rincinya Maulana Syekh Hasan Al-Mashad menyebutkan keindahan daripada perjalanan hidup manusia. Kalau dibaca di sini, ya. Subhanallah. Dari sejak lahir, kemudian besar, kemudian melalui pendidikan, belajar berjalan, belajar
terus belajar di ma'had, terus tiba-tiba kuliah juga, tiba-tiba ada yang datang melamar, terus menikah, terus bikin anak, sebelumnya dibikin sekarang dia yang bikin, terus tiba-tiba anak ibunya istrinya tiba-tiba perutnya makin membengkak, tiba-tiba isinya bayi, terus istrinya ngidamnya mau nempelin orang, macam itu proses-proses itu. Coba subhanallah, insyaallah tabarakallah. Tiba-tiba kemudian bukaan satu, bukaan dua, ya itu istilahnya. Tidak tahu kalian bukaan-bukaan. Ini yang tahu bukaan-bukaan. Kalian hanya bisa membuka saja. Membukanya kalian itu menyenangkan, tapi bukaannya mereka ini menyakitkan. Tidak usah kalian macam-macam sama siapa ya, sama siapa sudah. Ya subhanallah. Kemudian menua bersama lagi, Allah ya karim. Sehidup semati, saya yang hidup, Anda yang mati. Allahu Akbar. Lalu lahir anaknya, lahir cucunya. Nikah dulu lah baru lahir cucunya. Nikahkan anaknya. Masya Allah. Di sini beliau kemudian mengutip satu ayat. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Di bawahnya lagi, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Sedetail itu Allah ceritakan proses kita. Itu baru proses di dalam perut ibu. Luar biasa. Fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul. Nah ini ahsanul khaliqin saya garis bawahi sedikit. Maha suci Allah, semulia-mulia pencipta, ahsanul khaliqin, yang terbaik daripada para pencipta. Khaliq ini jamak mufrad, artinya para pencipta. Dari para pencipta itu, pencipta yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini memberi isyarat bahwa pencipta itu banyak. Tetapi sebaik-baik pencipta Allah Subhanahu. Kok bisa pencipta itu banyak? Apakah berarti banyak pencipta selain Allah? Tidak. Banyak pencipta, tapi tidak ada yang pencipta seperti Allah. Allah menciptakan murni, asli, dengan dirinya sendiri. Itu hubungannya nanti sama sifat apa? Qiyamuhu binafsi. Sedangkan yang lain menciptakan dengan izin Allah, dan kehendak Allah dan kuasa Allah. Seperti kata Nabi siapa yang menciptakan burung? Inni akhluqu lakum minat tini kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran, terus biiznillah. Kata Nabi Isa, sini saya menciptakan dari tanah liat seekor burung, lalu kutiupkan roh padanya. Nabi Isa ini. Tapi kan orang yang tidak paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah langsung menuhankan Nabi Isa karena dia bisa menciptakan. Karena nggak pernah ngaji, malam Sabtu di Mushola Al-Abrar. Maka disembahlah Nabi Isa. Padahal Nabi Isa di akhir bilang apa? Fayakunu tayran, maka dia jadi burung. Dia menjadi burung, bukan jadi kucing ya. Fayakunu tayran dengan izin Allah. Burung apa itu, ada yang tahu? Burung apa yang diciptakan oleh Nabi Isa? Atau yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Nabi Isa? Burung
Merpati. Ada yang lain? Burung apa, woy? Burung kelelawar. Itu burung yang diciptakan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena dari tin. Untuk diketahui, manusia dari tanah, jin dari api, ikan dari air, burung dari angin ya. Jadi manusia diciptakan dari jin dari api, burung dari angin, malaikat dari cahaya, betul. Apalagi makhluk di dunia ini. Itu aja ya, itu aja yang kita tahu ya. Dan seterusnya lah. Nah, burung dari angin, kecuali burung kelelawar dari oleh siapa? Nabi Isa. Itu sebabnya burung kelelawar satu-satunya burung yang betinanya haid. Iya, baru tahu. Kemana aja hello. Burung satu-satunya yang beranak, enggak dia bertelur, burung kelelawar. Ayo coba lihat, cari burung kelelawar. Nah, ada telurnya. Karena dia kenapa? Seperti manusia, betinanya haid. Dan juga kalau melahirkan itu beranak, enggak bertelur. Dan jantannya mengeluarkan sperma, air mani. Karena dia bahan penciptaannya mirip dengan manusia. Itu sebabnya kisahnya siapa? Ada yang tahu kisah Imam Ahmad bin Hanbal ya, kalau tidak salah. Sebelum Imam Syafi'i meninggal, gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i bilang, Imam Ahmad, ini kertas untuk kamu, jimatkah? Nggih, wahai Imam. Jangan kamu buka kertas ini. Nggih, wahai Imam. Kecuali saat darurat. Saat kamu bingung bagaimana menyelesaikan masalah, terutama masalah fikih, masalah hukum, baru buka ini kertas. Siap, wahai Imam. Akhirnya beberapa masa kemudian, khalifah atau penguasa pada saat itu pergi perjalanan jauh. Tugas apalah di luar negeri atau luar kota. Pulang-pulang itu penguasa atau khalifah dilihat di kasur atau ranjangnya di kamarnya ada sperma laki-laki. Langsung dia berpikir bahwa istrinya selingkuh karena ada sperma. Dia baru pulang dari perjalanan jauh, dari tempat yang jauh. Kok pulang-pulang ada sperma di kasur saya, katanya. Ini kamar saya sama istri. Hanya istrinya dituduh berzina. Tetapi mau disanksi, tidak ada tidak ada kan zina saksinya berapa? 4 ya? 4. Nggak ada saksi. Nggak bisa dibilang, tidak bisa dihukum. Tapi ada ini, sperma ini masih segar bugar ini, masih hangat-hangat katanya. Ini bagaimana nih? Bingunglah, dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Hai Imam, sekarang pelungguh jadi imam kita ini, mufti kita ini. Istri saya ini kita apakan? Kenapa? Saya lihat ada air mani di sini. Nggak mungkin orang saya baru pulang, tapi nggak ada saksi. Tapi saya nggak tenang karena ini sperma manusia laki-laki. Bingung juga Imam Ahmad bin Hanbal. Iya ya, nggak ada saksi, nggak ada CCTV, nggak ada. Belum ada CCTV waktu itu kan. Bingung. Akhirnya, ingat kertas yang dikasih oleh Imam Syafi'i. Sebentar, mungkin di situ jawabannya. Dibukalah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, saya lagi bingung nih Imam. Saya ingat pesan engkau, jangan dibuka kertas ini kecuali betul-betul bingung, terutama dalam masalah hukum. Dibukalah. Apa kata Imam Syafi'i di situ? Maniyul watwat kamaniyir rajul. Air mani kelelawar sama seperti mani laki-laki manusia.
Allah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pakai tongkat beliau, tuk 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 tuk, keluar kelelawar. Ini Bani kelelawar, bukan manusia. Istrimu tidak berzina. Itu ceritanya. Maka burung apa sekali lagi yang diciptakan oleh Nabi Isa? Burung kelelawar. Untuk diketahui binatang juga ada loh yang haid. Ada yang tahu? Tadi ada kedengaran? Cicak. Sapi haid? Kelinci. 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 Kelinci itu haid dia. Iya. Jadi kalau binatang yang haid itu kelinci. Kalau burung yang haid itu dan beranak itu kelelawar. Selain daripada itu bertelur semua. Karena tadi diciptakan dari bahan yang sama dengan manusia, yaitu tin. Tanah bercampur air. Apakah ada syarat orang yang mengijazahkan kitab atau doa? Syarat biasanya yang memberikan mengijazahkan itu sendiri. Biasanya yang mengijazahkan itu memberi syarat. Saya ijazahkannya dengan syarat kamu tetap doakan saya. Dengan saya ijazahkan kitabnya dengan syarat kamu pahami dengan baik. Dan seterusnya. Maksudnya mungkin mengijazahkan. Iya. Biasanya kalau kitab umumnya, jika kitab diijazahkan, itu boleh mengijazahkan kepada murid-muridnya nanti. Sudah umum itu. Beda halnya dengan doa atau sebuah amalan, harus ada izin dari yang mengijazahkan untuk mengijazahkan. Karena doa bisa jadi mengijazahkan doa, bisa jadi yang mengijazahkan ini hanya memberi izin mengamalkan saja, tidak memberi izin untuk mengijazahkan. Tapi kalau kitab otomatis biasanya untuk dikaji dan diajarkan. Biasanya ijazah kitab itu izin untuk mengajarkan itu. Berarti otomatis kalau sudah otomatis diizinkan untuk mengajarkan, otomatis diizinkan untuk mengijazah. Tapi kalau doa kita tidak tahu, mungkin izinnya hanya izin mengamalkan saja. Maka untuk mengijazahkan doa kepada Allah harus pastikan dulu dari gurunya yang mengijazahkan bahwa beliau juga mengizinkan kita untuk mengijazahkan. Sudah azan berarti tadi ya. Kenapa di luar-luar enggak kedengaran? Atau sengaja itu menghibur saya saja? Hah? Ya Allahumma shalli ala sayyidina. Misalnya ada orang non-muslim yang bersedekah, kemudian setelah itu masuk Islam. Pertanyaannya, apakah yang disedekahkan ketika masih non-muslim itu mendapat pahala? Memang ada riwayat, Allahu a'lam. Memang saya ingat ada satu riwayat, tapi Allahu a'lam sesuai dapat diqiyas atau tidak. Pernah baginda Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang paling banyak pahalanya di antara kalian ini? Kalau tidak salah yang mengangkat tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Saya Rasulullah. Ya kok pede sekali kamu Umar. Saya pernah dengar engkau bilang, ketika orang masuk Islam, al-Islam yajubu ma qabla. Islam itu menggantikan semua yang lalu. Saya sebelum masuk Islam, saya paling banyak buat maksiat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka setelah saya masuk Islam, saya yakin semua kejahatan saya yang banyak lalu itu berganti dengan pahala dan kebaikan. Nah, itulah kira-kira. Maka tidak menutup kemungkinan apalagi yang kebaikan sebelumnya. Ya. Tapi tidak dicatat pun tidak masalah. Karena itu dianggap dia mulai dari dia sudah begitu masuk Islam dia sudah suci. Artinya tidak banyak pahalanya pun aman gitu. Andaikan dia meninggal saat itu masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab, tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Walaupun mungkin tidak ada pahalanya juga, tapi kan tidak ada dosa. Ya Rabb. Kenapa kalau kita menyakiti kenapa kalau kita mentaati guru sama halnya dengan mentaati Allah? Sederhana, karena memang yang diperintahkan oleh guru, yang betul-betul guru adalah perintah Allah. Kan guru pasti mengajarkan, memerintahkan yang baik-baik.
Kalau guru yang baik lah ya, guru sejati. Ya otomatis wajar dengan mentaatinya, maka mentaati Allah. Guru bilang sholatlah kalian anak-anakku, murid-muridku, misalnya belajarlah kalian. Dan itu juga perintah Allah. Ya sudah wajarlah mentaati guru sama dengan mentaati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir dan saya pernah mendengar atau membaca, tidakkah aku ciptakan dunia ini melainkan hanya karenamu wahai Muhammad. Nah, lalu kenapa bukan Rasulullah saja sendiri sebagai Rasul atau Nabi? Ya. Kan beliau Rasul dan Nabi. Atau mengapa bukan dikasih jadi Nabi yang pertama? Kenapa harus Adam yang jadi Nabi pertama? Lagi pula siapa bilang beliau tidak pertama ya? Beliau bahkan makhluk Allah yang pertama. Kan dari hadis yang dikutip itu. Jadi Nabi Adam alaihissalam begitu diciptakan kan langsung melihat di arsy dan di semua pintu surga bertulis nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya nama dulu atau yang punya nama? Kita bilang laptop. Mana duluan, laptop atau nama laptop? Laptopnya dulu, bendanya dulu baru ada nah. Jadi kalau kita sudah bilang laptop, berarti ada laptop atau tidak? Ada. Kita bilang apa misalnya telepon. Ada telepon apa tidak? Ada telepon. Kalau sudah ada namanya, ini secara logika saja. Begitu Nabi Adam tercipta, lihat di mana-mana Nabi Muhammad. Berarti ada apa tidak beliau? Ada. Jadi beliau pertama, jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir, beliau pertama. Hanya secara berwujud manusia di muka bumi itu di akhir. Dengan hikmah yang banyak lah dijelaskan oleh pernah kita kaji di kitab Iskar Qulubil Asyiqin ya. Lagi pula dokter itu, masih ingat ya penjelasan itu. Dokter yang papan atas yang kelas tinggi itu biasa menangani pasien yang parah. Ya kan? Kan orang sakit cuma flu aja, perawat ke perawat atau pergi ke apotek dia beli apa gitu ya jadi. Tapi kalau penyakitnya berat harus ke dokter. Lebih berat lagi pergi ke spesialis. Lebih berat lagi nauzubillah min zalik, keluar misalnya yang di Selong dia pergi ke RSUP di Mataram. Kan gitu. Enggak bisa ditangani lagi pergi ke Jakarta, ya kan? Nauzubillah min zalik. Boleh berat lagi, ternyata lebih kronis lagi dibawa ke Singapura. Kan gitu. Maka yang mengatasi di Singapura ini dokternya sudah yang paling hebat sudah ya. Yang paling hebat karena yang di bawah-bawahnya tidak mampu mengatasi. Berarti dokter yang paling hebat untuk pasien yang paling parah. Pasien yang paling parah diatasi, ditangani oleh dokter yang paling hebat. Akhir zaman, manusia akhir zaman ini paling parah. Semakin dekat kepada kiamat, semakin maka Nabi yang diutus di akhir zaman harus yang paling hebat. Karena dia menangani manusia yang paling parah sepanjang zaman. Dan siapa lagi dokter yang paling hebat itu kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu paham apa tidak ini? Ya, tapi sebelumnya sudah ada karena dari beliaulah tercipta Nabi Adam semua. Tunas penjelasan dari pertanyaan di kelas kemarin. Kelas mana kemarin? Tentang Allah yang butuh kepada kita. Oh iya, kalau nggak salah di kelas tingkat 2 itu ya. 2B. 2B tahu saya. 2B. Jangan-jangan yang punya pertanyaan kalian juga ya. Hah? Harunain, temu pertanyaan? Diana? Hafuzah mungkin? Iya?
Oh enggak. Tidak mungkin Allah membutuhkan kita, apalagi nanti kita akan sampai pada sifat namanya qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain, tidak butuh kepada yang lain. Kalau butuh kepada yang lain, ya tidak pantas dinamakan Tuhan. Karena Tuhan itu punya 4 kriteria, juga berapa kali kita sebutkan, insya Allah kita sebutkan lagi. Di sini yang punya 1 kriteria saja daripada kriteria Tuhan itu langsung kita sembah rame-rame sini. Siap? Apa yang pertama? Apa Ustaz? Malikul Mulki. Yalah, nama sudah seram sekali. Apa yang pertama? Apa yang pertama? As-sabqu. Tidak ada yang mendahului. Ada di sini yang tidak ada mendahuluinya? Kita sembah sekarang. Ada di sini yang tidak ada yang mendahuluinya? Dia yang pertama, tidak ada yang duluan daripada dia. Tidak ada kan? Berarti sudah tidak lulus. Tapi mungkin ada harapan di kriteria kedua. Ya, jangan sedih dulu. Mungkin Anda masih layak disembah malam ini. Apa yang kedua? Itlaq namanya ya. Al-itlaq, tidak ada batasnya. Tidak dibatasi oleh apapun. Ayo, ada di sini yang tidak dibatasi oleh apapun? Perutnya terbatas, kemampuannya sekarang aja ini sudah bunyi-bunyi, tidak cocok sudah jadi Tuhan. Pakaiannya terbatas di rumah, ada telur, ada 4, itu pun 2 sobek-sobek, yang satunya bulat, terbatas sekali. Ada lagi terbatas, ukuran sendalnya terbatas kan? Ada yang 37, ada yang 40. Nggak ada yang ukurannya, Pak, cari sendal mas, ukuran berapa? Ukuran tak terbatas. Nggak ada begitu. Nggak lulus juga jadi Tuhan, mohon maaf. Tapi masih ada 2 lagi. Apa yang ketiga? As-sarmadiyah. As-sarmadiyah artinya tidak ada akhir, tidak akan berakhir. Ada di sini yang tidak akan berakhir? Insya Allah rata-rata akan berakhir semua ya. Tapi mudah-mudahan setelah umur yang panjang sepanjang-panjangnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi berakhir. Bukan hanya hidupnya yang berakhir, apa yang dimiliki akan berakhir juga. Ya? Apa yang dimiliki, beras di rumahnya akan berakhir. Tapi Allah dan apa yang dimiliki oleh Allah tidak akan berakhir. Berarti kita tidak lulus juga yang kriteria. Tinggal 1. Ya Allah, mudah-mudahan lulus ya Allah. Apa itu? Az-zatiyah. Tidak membutuhkan apa-apa. Aneh. Tidak ada. Semua kita ini butuh makan, butuh minum, butuh pendamping hidup. Ya Rabbi ya Karim, butuh. Yang sudah punya pendamping hidup lagi butuh yang kedua. Hei, naik haji, kan begitu. Tidak cocok jadi Tuhan. Sementara oleh karena yang 4 tadi kita cari di seluruh dunia dan akhirat hanya ada sama siapa? Allah. Karena itulah dengan penuh keyakinan kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas dituhankan. Karena tidak ada yang memenuhi kriteria ketuhanan yang 4 itu melainkan Allah. Hanya Allah yang punya sabaq, hanya Allah yang punya itlaq, hanya Allah yang punya sarmadiyah, hanya Allah yang punya dzatiyah. Maka Allah punya dzatiyah yang bahasa dalam kitab ini qiyamuhu bidzatih, tidak membutuhkan apapun, ya sudah. Tidak perlu dipertanyakan lagi seperti yang tadi, apakah karena kan pertanyaannya begini, Allah tidak butuh apapun, terus kok menciptakan manusia? Ya siapa bilang juga menciptakan manusia berarti butuh kepada manusia, itu kan belum tentu juga. Secara akal tidak mesti itu. Tidak mesti kok. Tidak mesti yang manusia saja ketika melakukan sesuatu belum tentu dia membutuhkan sesuatu itu. Bisa jadi iseng-iseng saja kan? Iseng-iseng dia begini-gini, saya begini kan. Kenapa saya begini? Apakah saya butuh begini? Enggak juga. Terus iseng aja lah, nggak ada kerjaan. Ya kan? Itu manusia. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya sama seperti pertanyaan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam berapa hari? 6 hari ya, fi sittati ayyam.
Ada yang bilang berarti Allah butuh proses juga. Enggak. Terus kenapa 6 hari mau Allah segitu? Terserah Allah. Allah mau menciptakannya selama 6 hari. Banyak lain diciptakan kun fayakun, ya kan? Banyak juga yang diciptakan dengan proses yang lebih lama. Itu semua nanti juga hubungannya dengan sifat apa? Iradah. Ada sifat iradah, sifat maha menghendaki, yang artinya Allah melakukan apa saja bukan karena membutuhkan yang dilakukan itu, melainkan karena semata-mata kehendak Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia, malaikat, nabi, dan apakah Allah butuh itu semua? Tidak. Tapi Allah menghendaki itu. Allah maunya itu menciptakan itu semua. Fa'alun lima yurid. Surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Anbiya ada apa kata Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidaklah ditanya Allah tentang apa yang dia kerjakan, melainkan kitalah yang akan ditanya oleh Allah apa yang kalian kerjakan selama di dunia. Wallahu a'lam. Terakhir dikatakan iblis itu dulunya, ya Allah masih ada lagi. Ini udah saja belum? Sabar. Dikatakan iblis itu dulunya sebagai penasihat malaikat. Oh my God. Bukan penasihat ya, tausul malaikat yang saya dengar. Penasihat. Memang dikira ada struktur penasihat pembina, ketua harian, begitu. Jangan dikira organisasi Imarah Tulab ini malaikat. Enggak. Tapi memang dulu iblis ini dia sangat pacu ibadah sama Allah. Sampai disebut tausul malaikah. Taus itu cendrawasihnya malaikat. Jadi malaikat yang kumpul, jika dia datang iblis jadi pusat perhatian. Karena dia cendrawasih itu kan indah ya. Dulu ya sih, tapi ternyata membuatnya malah sombong. Ya. Dan kesombongan itulah yang menghancurkannya. Nah, bagaimana bentuk apa dibilang nasihat itu? Adukah, tapi kenapa harus menasihati? Kan ya udah kita bilang tadi, kalau malaikat tidak pernah buat salah. Nabi Muhammad SAW kan Nabi terakhir kan sudah tadi nih. Dan Nabi akhir zaman. Lalu kalau Nabi Isa turun dari langit di hari kiamat nanti, apakah tetap menjadi Nabi atau menjadi umat Nabi? Iya, beliau menjadi umat Nabi Muhammad. Itu sebabnya beliau minta ditunda dicabut nyawanya, kan beliau diangkat ke langit ya di usia 33 tahun. Sehingga turun nanti ke bumi dengan usia 33 tahun, karena beliau diangkat ke tempat yang bebas waktu, tidak ada waktu di situ. Apa istilahnya itu hari? Sudah ahli fisika itu? Kuantum? Apa? Pokoknya dia pergi ke tempat yang la zaman la makan. Tidak ada waktu lagi di situ yang. Maka walaupun ribuan tahun yang akan datang turun dengan usia 33 tahun. Dan kenapa beliau minta di akhir zaman saja diwafatkan? Karena beliau ingin merasakan nikmatnya menjadi umat Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah kita sebagai umat beliau. Dengan cara apa bersyukurnya? Taati beliau, cintai beliau, dan seterusnya. Ada berbagai macam cara orang untuk berzikir atau berselawat. Ada yang sampai menari, menggerakkan kepala atau tangan. Masa begitu? Atau anggota badan yang lainnya, ya. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman pada orang yang menganggap bahwa itu berlebihan atau salah? Orang itu yang berlebihan asumsinya. Coba ya, sini bilang. Duduk sama Tuan, duduk. Sudah tidak senang sama orang yang berzikir gerak badan. Oh, kenapa dia goyang-goyang gitu? Coba sudah baca Quran dulu, saya mau dengar sudah baca Quran. Ya benar ke? Benar, saya senang suara Sida. Iya sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jelek suaranya. Tidak apa-apa. Tahan bah. Baca Quran. Ternyata apa dia lakukan? Betul apa tidak? Ada yang baca Quran di sini nggak bergoyang? Ada? Jujur aja. Ada yang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalau nggak begini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau mungkin ada juga yang begini ya. Allahu a'lam, mungkin bisa jadi kenikmatannya di situ. Ya. Ataupun kepalanya. Intinya itu orang bergoyang pasti. Kalau dia normal tapi ya, kecuali ada masalah di urat-urat sarafnya itu. Ketika dia bergoyang, stop. Enggak usah bergoyang. Ya, oh gitu ya. Sorry. Goyang lagi dia kan. Tanyakan, permasalahkan sebagaimana dia orang itu mempermasalahkan. Ya kenapa sudah goyang? Enggak, memang masalah. Ya Allah, terus kenapa orang yang berzikir itu Anda mau mempermasalahkan? Tidak ada yang mempermasalahkan Anda bergoyang ketika membaca Al-Quran. Kenapa Anda mempermasalahkan orang bergoyang ketika menyebut nama Allah? Apalagi dalam hadis yang sahih. Saya baca dalam kitab Awariful Ma'arif Al-Imam Suhrawardi dan banyak kitab lain bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat, ya Rasulullah, orang miskin masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Selamat yang miskin ya. Tapi jangan jadi motivasi untuk miskin ya. Tapi orang yang miskin insya Allah ada bonusnya nanti di akhirat. Dia masuk 500 tahun surga sebelum orang kaya. Jadi yang kaya-kaya sabarlah biasa ya. Antri panjang. Nabi senang sekali. Saking senangnya hal min syid Arabi minta orang melantunkan pujian-pujian, kasidah. Akhirnya ada orang Arabi yang melantunkan kasidah. Ternyata apa kata dalam riwayat? Nabi menggoyangkan badannya sampai jatuh serbannya ke pundak. Kalau sampai jatuh serbannya ke pundak itu berarti apa itu? Berarti kencang goyangannya kan? Tidak mungkin pelan-pelan kok. Tidak mungkin begini kalau sudah jatuh. Mungkin begini lah. Saking menikmati lantunan atau dendangan sang munsyid tadi. Apa kata Sayyidina Muawiyah di riwayat itu? Ma ahsana la'ibikum ya Rasulullah. Oh, indah sekali tadi. Tumben saya lihat ya Rasulullah kok sampai jatuh sorban. Apa kata Nabi? Mah ya Muawiyah. Dengar wahai Muawiyah. Laisa bi karim. Tidaklah mulia. Sabda Nabi, "Man lam yahtaz 'inda dzikril habib." Tidaklah orang mulia, orang yang tidak bergoyang dan bergoncang ketika mendengar nama sang tercinta disebut-sebutkan. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi. Belum lagi riwayat Imam Ali yang mengatakan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Allah yamaduna kama tamaddur rihul ashjar. Kata Imam Ali, para sahabat ketika berzikir menyebut nama Allah, mereka bergoyang sebagaimana pohon ditiup angin yang kencang di musim angin. Pohon itu kan, itulah para sahabat caranya berzikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita menjadi ahli zakirin. Amin. Apakah boleh kita menerima ijazah lewat jalur online? Misalnya para habaib menjazahkan selawat. Apa yang dibilangi? Allah, uang penjelasan. Apa. Ya, kalau memang si pengijazah atau sang pengijazah meniatkan ijazahnya itu untuk para pemirsa yang online, boleh diterima. Tapi kalau yang mengijazahkan meniatkan ijazah kepada yang hadir, hanya saja kebetulan di live atau direkam lalu disebar, tidak dapat itu yang, karena niatnya kepada yang hadir di tempat itu. Dan biasanya begitu. Makanya tetap tidak cukup dengan online, cari face to face. Karena jangan dikira pandangan mata itu tidak ada gelombang-gelombang dahsyat yang bisa membuat amalan itu menjadi lebih ampuh. Kalau online ini kan sudah melewati berbagai apa mungkin namanya